Nah, ketika tiga komponen tersebut dijadikan menjadi satu, itu dapat terlihat dari gambar berikut. Jadi yang ini adalah fasa positif, yang ini adalah fasa negatif, dan yang ini adalah fasa urutan 0. Jadi ketika digambarkan menjadi satu, yang pertama ini adalah positif, yang A, B, C, kemudian urutan negatif, A-nya kan ke kanan sini ya, berarti ini ke sini kanan, kemudian B-nya kan ini ke kiri, berarti ini ke kiri, dan C2-nya dia ke bawah, berarti ke sini. Kemudian untuk urutan 0, dia kan memiliki bentuk yang sama dan tidak ada beda derajat. Jadi sama semua ke sini, dan ke sini. Ini adalah bentuk jika tiga komponen tersebut dijadikan menjadi satu gambar vektor. Nanti jika ada yang ditanyakan, langsung aja diinterupsi aja, nggak apa-apa. Nah, ini adalah salah satu contohnya ya. Jadi, suatu operator yang berfungsi untuk memutar vektor dengan sudut 120 dan berlawan arah dengan arah jarum jam. Jadi kita misalkan A itu 1 dengan sudut fasa 120 derajat. 1 ini adalah fasanya, nilai fasanya, kemudian derajatnya adalah beda fasanya. Jadi ketika berlawanan dengan arah jarum jam, yang tadi sesuai dengan yang di awal, jadi berlawanan dengan arah jarum jam ini yang berarti komponen negatif. Jadi permisalan adalah yang V1 adalah VA1 adalah yang A sama dengan 1 beda fasa 120 derajat. Kemudian yang VB 1 beda fasa 250 derajat dan yang fasa ketiga yaitu 1 dengan sudut fasa 360 derajat. Sebelumnya kan pernah diajarin nggak ya mengenai kita merubah bentuk beda fasa seperti ini menjadi bentuk kosin seperti ini? Sudah kan ya? Apa belum nih? Kalau misalkan belum ya saya ajarin dengan jadi kalau misalkan A 120 derajat fasanya berarti cos 120 derajat plus J sinus 120 derajat. Karena ini depannya 1, memiliki nilai fasa 1, maka tidak usah ditulis 1. Jika misal depannya 8, 50, 75, maka di depannya diberikan angka 8, 50, ataupun 75, mengikuti nilai yang di depan ini. Jadi kosinus 120 derajat jika dinilaikan menjadi minus 0,5, kemudian C jika sinus 120 derajat dinilaikan menjadi 0,866. Kemudian A ini kita hitung, ketemu segini. A kuadrat 1 beda fasa 240 derajat, maka ditemukan nilai minus 0,5 minus J 0,866, dan A3 dia ditemukan cos 360 plus J sin 360. Ini ketemu 1 plus J0, maka bisa disebut dengan 1 saja. Jadi jika satu fasa ini di 360 derajat ditambahkan semua, maka hasilnya adalah 1 plus A kuadrat harus sama dengan 0. Ini disebut dengan seimbang. Jadi kalau misalkan tidak seimbang, berarti beda fasa ini nilainya tidak 120 derajat. Ada yang ditanyakan? Itu bukan A kuadrat ya Pak ya? Enggak. Jadi nanti perhitungan itu ini akan dipakai buat perhitungan selanjutnya. Jadi diumpamakan aja sih. Oh berarti labeling ya? Ya. Oke. Oke. Ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada, saya next saja. Nah, ini yang tadi disebutkan di awal ya. Jadi urutan positif, urutan negatif, dan urutan 0. Jadi urutan positif, kenapa disebut positif? Jadi dia positif adalah seperti ini.
bentuk gelombang yang seperti ini, dan urutan negatif seperti ini, kemudian urutan 0 bentuknya seperti ini. Urutan positif dia searah dengan jarum jam, A, B, C, balik lagi ke A, B, C, positif searah jarum jam, kemudian negatif berlawanan dengan arah jarum jam, A, B, C. Jadi kalau misalkan dia dihitung dengan seperti hitungan positif, berarti A, C, B, A, C, B. Urutan 0, dia memiliki beda fase yang sama dengan panjang yang sama juga. Nah, yang tadi disebut dengan A kuadrat tadi itu, untuk labeling di awal, jadi seperti ini. Jadi, kalau misalkan VA1, disebutnya langsung aja VA1, karena tadi hanya 1 kan, 1 plus A kuadrat plus A. Sedangkan VB1 diganti menjadi A pangkat 2 VA1. Kalau VC1 berarti diganti menjadi A VA1. Untuk urutan positif. Untuk urutan negatif dia berubah lagi. Untuk yang di fase yang pertama dia disebut VA2. Fase yang kedua VB1 ini dia disebut AVA2 dan ini A2 VA2. Nah, jika nilainya itu kita gabungkan menjadi satu, jadi VA A1 ini yang tadi kita lihat ya, ini kan urutan positif, urutan negatif, urutan 0. Jadi VA1 ini kita ganti nilainya menjadi A1 semua. VA1 sama dengan VA1, VB1, A2, VA1, VC1, A, VA1. Jadi dari nilai ini didapat dari vektor yang sebelumnya. Jadi VB1 kenapa bisa dapat A pangkat 2 VA1 dari sini, urutan positif. Jadi kita mengganti semua nilai VB1, VC1 menjadi VA1. Sama dengan yang di bawah urutan negatif, VA2 menjadi VA2, VB2, kita ganti semua menjadi nominal yang sama, VA2, A, VA2, VC2, A2, VA2. Sama seperti yang di sini, VA2, VB2 jadi A, VA2, VC2 menjadi A2, A kuadrat, VA2. Jadi bentuk yang di awal ini kita substitusikan nilainya ke dalam sini semua. Ini VA1 masuk ke sini, VB1 masuk ke sini, VC1 masuk ke sini, dan seterusnya. Jadi didapatkan VA sama dengan VA1, VA2, plus VA0. VA0 ini kan karena tadi urutan 0 ya, jadi kan kalau urutan 0 dia sama semua. Mau A0, B0, C0 dia sama semua. Jadi A0. Kemudian VB1 kita substitusikan menjadi VA2, A1. Ini A, VA2, dan ini VA0. Sama yang C, VC1 kita masukkan A, VA1, A kuadrat VA2, dan VA0. Jadi tegangan itu hasilnya adalah seperti ini. VA sama dengan VA1 plus VA2 plus VA0. VB A2 VA1 A VA2 plus VA0. VC A VA1 A VA2 plus VA0. Untuk arus, tegangan sama dengan bentuk dengan arus. Nah, tadi kan di awal kita kan udah menemukan bahwa misalkan 1 plus A kuadrat plus A sama dengan 0 ya, yang di awal ini. Jadi ini adalah bentuk ketika vektor atau bentuk fasa itu seimbang. A plus A1 plus A plus A kuadrat sama dengan 0.
itu kita masukkan ke sini. Jadi yang tadi yang kita udah ditemukan di awal ini, kita keluarkan komponen A-nya agar lebih sederhana. Kita keluarkan, jadi A, B, C, VA, VB, VC kita tambahkan semua. Kemudian A-nya kita keluar, ini kan A kuadrat A. Ini 1 plus A kuadrat. Ini kan VA A03 ada 3, berarti 3 VA0. Karena 1 plus A kuadrat plus A sama dengan 0, dan ini sama dengan 0 juga, maka yang tertinggal hanya 3 VA0. VA0 ini apa? VA0 ini adalah urutan komponen negatif 0. Jadi ketemu bahwa ketika tegangan memiliki komponen 0, maka nilainya adalah sepertiga VA plus VB VC. Ini adalah rumus untuk komponen urutan 0. Ingat-ingat ya ini ya, VA0 sama dengan sepertiga VA plus VB plus VC. Jadi kan ada urutan 0, urutan positif, dan urutan negatif. Jadi sama saja. Jadi ketika untuk komponen urutan negatif, bagaimana kita bisa mendapatkan VA2 ini untuk mendapatkan urutan negatif. Jadi ini dikali 1, ini kali A kuadrat, ini dikali A. Semua komponen ini dimasukkan, kemudian VA plus VB plus VC, setelah dikalikan, VA plus A kuadrat VB plus AVC sama dengan 1 plus A4 A kuadrat VA1, 1 plus A pangkat 3 plus A pangkat 3 VA2 plus 1 plus A pangkat 2 plus A VA0. Jadi yang seperti di awal, 1 plus A kuadrat plus A sama dengan 0. Ini kita keluarkan semua komponennya, sederhanakan, maka sederhananya menjadi 0 plus 3 VA2 plus 0. Jadi untuk urutan negatif atau VA2 sama dengan sepertiga VA plus A kuadrat VB plus A VC. Jadi yang komponen 0 kan V0 sama dengan sepertiga VA plus VB plus VC. Untuk komponen urutan negatif, VA2 sama dengan sepertiga VA plus A kuadrat VB plus A VC. Tadi udah komponen 0, urutan 0, kemudian komponen urutan negatif, dan selanjutnya adalah komponen urutan positif. Dengan cara yang sama dan dengan mengalihkan persamaan 2 dengan besaran 1 kali A kuadrat, maka diperoleh besarnya komponen urutan positif, VA1 sama dengan sepertiga VA plus A VB plus A kuadrat VC. Jadi bedanya masing-masing urutan, komponen urutan ini memiliki rumus masing-masing ya. Urutan positif, sepertiga VA plus A VB plus A kuadrat VC. Untuk urutan negatif, sepertiga VA plus A kuadrat VB plus A VC. Dan urutan 0, VA0 sama dengan sepertiga VA plus VB plus VC. Ada yang ditanyakan nggak? Mungkin masih belum kebayang ya untuk penggunaannya ada di mana? Ya, Pak. Ya. Jadi contohnya seperti ini. Saya stop sharing dulu. Kita Esra. Kamu
Ini udah terlihat ya? Nah, Ya, jadi Pak. ini salah satu aplikasinya. Jadi ketika ada contoh, misalkan carilah komponen urutan positif, negatif, dan nol yang dapat digunakan untuk merubah tegangan yang tidak seimbang dan tidak simetris seperti ini. Jadi kan bagaimana jika ada suatu kasus di mana masing-masing fasenya tidak seimbang dan tidak simetris. Contohnya VA sama dengan 140 0 derajat beda fasa, VB sama dengan 100 minus 90 derajat, dan VC sama dengan 80 beda fasa 90 derajat. Penyelesaiannya adalah misalkan kita mau cari komponen urutan 0. Jadi kan urutan 0 kan adalah sepertiga VA plus VB plus VC. Jadi VA ini kita rubah dulu 140 beda fasa 0 derajat itu. Tadi kan jika ingin merubah bentuk derajat menjadi radian kan 140 cos 0 plus J 140 sin 0. Ini bisa itu. Jadi untuk menemukan nilai VA ini kelihatan kan ya? VA sama dengan, jadi kan kita rubah dulu nilai VA ini menjadi bentuk kosinus plus J sin. Jadi 140 kosinus 0 plus J 140 sin 0. Jadi 140 cos 0 derajat plus J 140 sin 0. Maka ditemukan bahwa cos 0 kan 1, sin 0 kan 0. Berarti kan tinggal 140. Nah, maka ketemu 140. Sama halnya dengan VB. 100 beda fasa minus 90 derajat ini dirubah dulu menjadi bentuk kosinus plus J sin. Sama aja, berarti kan 100 kosinus minus 90 derajat plus J 100 sinus minus 90 derajat. Maka akan didapatkan nilai min J 100. Sama halnya dengan VC, kita menggunakan bentuk kosinus plus J sin. Jadi 80 kosinus 90 derajat, yang pasti 0, kemudian plus J 80 sin 90. Maka akan didapatkan nilai J80. Setelah ini dihitung, maka akan ditemukan bentuk kosinus plus J sin ya. Kosinus plus J sin-nya berapa, kemudian dibentuk dengan nilai bentuk degree. Sama halnya dengan kita klik. Sama halnya dengan bentuk V1. V1 ini adalah urutan positif. Jadi urutan positif kan rumusnya sepertiga VA plus A, VB plus A, VC. Jadi sepertiga yang tadi nilai tadi kita harus rubah dulu. J kosinus itu plus 100 nilainya. Terus VB ini kan minus 90. Tadi kan VB kita udah temukan rumusnya ya. A beda sudut fasanya 120. Jadi plus 120 untuk menemukan nilai A kali VB. Kemudian
A2 ini sama dengan A speed fase 240. Bisa juga ini plus 240, bisa juga minus 120. Jadi ini ya saya tuliskan di sini aja. Jadi nilai A ini yang di awal 120. Kemudian A2 240. A3 360. Nah, nilai ini disubstitusikan ke sini. Jadi kan nilainya berarti kan A, VB. Ini nilainya berarti VB itu 100, nilai depannya, fasornya. Kemudian beda sudut fasanya, karena ini ada A, berarti nilai di sini ada minus 90 plus 120. Sama halnya dengan ketika kita mengerjakan A kuadrat VC, berarti nilai VC ini adalah 80, beda sudut fasanya 90, bisa minus 120, ataupun kita menggunakan yang rumus di awal plus 240. Jadi nanti kan hasilnya adalah sepertiga 140 plus 100 beda sudut fasa 30 derajat dan 80 beda sudut fasa minus 30, ataupun bisa juga positif 330. Jadi nanti akan ditemukan nilai sepertiga 295,9 plus J10. Ini kan masih bentuk radian ya. Kemudian kita ubah bentuk degree menjadi 98,7 derajat fasa 1940. Ini untuk yang urutan positif. Urutan yang negatif yaitu rumusnya kan sepertiga VA plus A kuadrat VB plus A VC. Sama seperti tadi, jadi ketika VA berarti kan hanya yang kosinus saja, tidak ada tambahan. Kemudian karena yang VB ada A kuadrat, berarti kita masukkan komponen A kuadrat ini. Seperti yang tadi yang di awal, kita bisa minus 120 derajat ataupun positif 240. Nilainya akan sama. Kemudian A ini sama aja 90 plus 120 derajat. Maka akan ditemukan nilai sepertiga minus 15,9 plus J10. Kemudian dibentuk dengan bentuk derajat menjadi 6,26 sudut 14783 derajat. Sampai sini ada yang tanya enggak? Apakah ada yang ditanyakan? Jelaskan ya? Atau ada masih bingung juga? Atau gimana? Ini lebih ke merubah nilai derajat menjadi nilai radian. Kemudian memasukkan beberapa komponen yang tadi di awal, misalkan A sama dengan 1, beda fasa 120. Kemudian A kuadrat diganti menjadi 1, beda fasa 240, maupun misalkan ditemukan A pangkat 3 menjadi 1, beda fasa 360.
Kita mungkin review lagi kali ya, untuk mengulang yang tadi. Jadi teori komponen simetri dan analisa hubungan singkat ini awalnya kita mempelajari mengenai gangguan hubungan singkat. Jadi gangguan simetri 3 fasa dan tidak simetri fasa 1 fasa, double fasa tanah, ground, maupun ground fault. Misalkan gangguan tidak simetri fasa 1 fasa ini analoginya secara gampang yang bisa kita lihat, misalkan ada gangguan transmisi ataupun distribusi yang biasa kita lihat di pinggir jalan itu kan ada 3 fasa R, S, T. Misalkan fasa R bersentuhan dengan fasa S, itu disebut dengan fasa 2 fasa. Misalkan fasa RS double fasa bersentuhan, kemudian ada pohon ranting mengenai ke bawah dan mengenai 2 fasa, maka double fasa to ground. Misalkan pohon ranting menyentuh ke salah 1 fasa, maka disebut dengan fasa to ground. Nah, gangguan ini akan menyebabkan sistem tenaga yang mengalir tegangan maupun arus akan mengalami gangguan dan memiliki nilai yang tidak sama lagi. Yang sebelumnya yang sebelumnya adalah simetris, jadi 120 derajat dan memiliki nilai yang sama. Misalkan nilainya 80, 120 derajat, 80 beda fasa 240 derajat, 80 beda fasa 360 derajat, maka nilainya akan berubah-ubah. Entah di depannya 80 itu akan berubah menjadi 50 beda fasa 110, dan kemudian yang lain akan ikut berubah. Ini adalah bentuk dari sederhananya yang tadi ya. Jadi beda fasa ini harus 120 derajat. Nah, tadi kita sudah pelajari juga untuk komponen urutan positif, komponen urutan negatif, dan komponen urutan nol. Jadi ini untuk menyelesaikan jika terjadi gangguan tidak simetrik, asimetris komponen. Urutan positif yang sudah kita pelajari, searah dengan jarum jam, beda fasa 120 dengan fasa yang sama, fasor yang sama besar. Urutan negatif, beda 120, namun dia berlawanan dengan arah jarum jam. Urutan 0, fasanya sama, dan dia biasanya tidak memiliki beda fasa. Ini adalah jika digabungkan menjadi satu, positif, negatif, dan urutan 0. Nah, yang tadi disebutkan kan misalkan ada A kuadrat, A pangkat 3, itu dapat dari mana? Dari sini. Jadi yang tadi misalkan ada soal, tiba-tiba ada A, B, B, jadi kan A itu dapat dari sini, 1, 120. Misalkan A kuadrat berarti 1, beda fasa 240. Jadi nanti ditambahkan, 120 ditambahkan, gangguannya itu berapa, nilai yang di soal maupun yang terjadi di aktual. Ini yang tadi kita sudah pelajari, gangguan positif, searah jarum jam A, B, C, A, B, C, searah jarum jam. Negatif, A, B, C, berlawanan arah jarum jam. Urutan 0, dia sama fasornya, dan sudut fasanya juga sama. Makanya bentuknya seperti ini. Kalau dari sini kan, kalau misalkan digambarkan urutan positif, A keluar bentuk gelombang, kemudian diikuti huruf B, kemudian diikuti C. Sedangkan urutan negatif, dia A, kemudian C, kemudian B, A, C, B. Ini yang substitusinya ya, bentuk yang tadi, jadi VA akan menghasilkan nilai seperti ini, VB dan VC. Untuk tegangan dan untuk arus. Jadi hasil akhirnya untuk besarnya urutan 0, ini rumusnya. Kemudian urutan negatif, ini. Urutan positif, ini. Jadi A ini didapatkan dari yang tadi A, didapatkan dari
si A ini. Ketika A kuadrat berarti ini. Ketika A pangkat 3, misalkan ada A pangkat 3, maka ini. Jadi nanti ditambahkan saja di sini. Mungkin itu dulu kali ya. Ada yang ditanyakan nggak mengenai gangguan simetris ini? Sebelum nanti mungkin dijelaskan lagi oleh Pak Mun untuk impedansi urutan positif. Jadi yang kemarin sama Pak Munasor kan kita udah mempelajari filosofi sistem proteksi. Kemudian juga jadi filosofinya seperti ini ya, bentuk secara sederhananya proteksinya dari tripping coil, VMT atau circuit breaker, relay proteksinya, CT current transformer, potensial transformer, dan baterai. Current transformer untuk pengukuran arus, potensial transformer untuk pengukuran tegangan, tripping coil untuk men-trigger dari PMT atau circuit breaker mendapat perintah dari relay proteksi. Ini penjelasannya. Nah ini kawasan pengamanannya mulai dari generator, transformator atau trafo, generator trafo, bus bar. Di sini ada circuit breaker di incoming dan outgoing. Kemudian transmisi, kemudian ada incoming dan outgoing. Kemudian kemarin juga udah dipelajari mengenai dasar-dasar proteksi juga. Untuk besarannya, untuk besaran input ini ada relay arus lebih atau over current relay, relay arus kurang atau under current relay. Kemudian tegangan, ada relay tegangan lebih, over voltage relay, tegangan kurang, under voltage relay. Frekuensi juga sama, ada over dan under frekuensi relay. Untuk daya ada maksimum dan minimum, arah direksional dan daya balik. Jadi di daya ada kita PQ, kemudian impedansi atau jarak, distance, dan beda arus diferensial. Nah, waktu kerja nanti ada seketika, jadi circuit breaker akan bekerja saat itu juga, tidak ada delay. Misalkan circuit breaker trip di 40 ampere, dia tidak akan delay sama sekali jika kita men-set di momenteus biasanya, instantaneous atau momenteus. Jadi saat itu juga dia akan trip atau open circuit breaker. Kemudian penundaan waktu, time delay, definite time relay, dan inverse time relay. Ini jadi ada time delay-nya. Bisa di-set misalkan 40 ampere untuk trip circuit breaker, open breaker. Kita time relay-nya kita aktifkan misalkan di 1,2 milisecond. Jadi dia akan menunggu hingga 1,2 milisecond atau berapapun yang kita set. Jika memang masih ada di atas 40 ampere, maka dia akan trip. Tapi jika selama 1,2 second itu dia turun ampernya, maka dia tidak akan trip. Ini ada jenis kontak, ada normally open kontak, normally close kontak. Kemudian yang tadi kita pelajari mengenai teori komponen simetri. Jadi kita awal ini kita mempelajari teori komponen simetri dulu, kemudian setelah itu baru kita mempelajari mengenai analisa hubungan singkatnya. Mungkin ada yang ditanyakan.
aja sih mungkin hari ini. Kalau misalkan ada yang ditanyakan silahkan. Kalau misalnya nggak ada, mungkin bisa dicukupkan ya untuk kuliah hari ini. Ada yang ditanyakan nggak? Ini ada yang nanya ya dari siapa nih? Mei Anggra ini. Untuk rumus tegangan sama arusnya sama aja berarti Pak? Iya sama aja. Jadi kalau misalkan kita share screen lagi. Nah ini, jadi untuk arus dan tegangan dia sama untuk rumusnya. Dari A, B, C dia sama semua. Karena jika tegangan, kan di sini terlihat ya, untuk vektor dari tegangan itu akan mengikuti bentuk dari arus juga. Jadi misalkan si tegangan itu dia 120, maka dia juga akan mengikuti di 120. Ada yang ditanyakan lagi? Mohon maaf Pak, untuk PPT bisa di-share Pak. Oh ya, nanti akan di-share sama Pak Munasor untuk PPT-nya mengenai kuliah hari ini. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Ada yang ingin ditanyakan kembali? Jadi tujuannya kita menghitung komponen simetris ini nanti akan berlanjut lagi untuk penghitungan di analisa hubung singkat. Jadi di awal ini diberikan dasar dulu mengenai penghitungannya, kemudian nanti di analisa hubung singkat kita akan menghitung dari misalkan ada gangguan di jalur distribusi ataupun transmisi ataupun generator, berapa yang harus kita set di sirkuit breaker tersebut, di relay proteksinya. Jadi misalkan kita memiliki jalur transmisi atau distribusi dengan beban sekian, dengan misalkan ada arus gangguan sekian, maka kita harus memberikan di setting di relay proteksinya itu berapa, karena sebisa mungkin kita harus melindungi jika ada gangguan. Itu aja dari saya mungkin. Pak Munasor, silakan jika ada tambahan Pak Mun. Oh, Pak Mun. Mungkin jika tidak ada tambahan, mungkin teman-teman kalau nanti ada pertanyaan bisa ditanyakan, mungkin setelah melihat PPT-nya nanti bisa ditanyakan di pertemuan berikutnya.
Nanti kita diskusi lebih lanjut apa yang ingin ditanyakan. Dari saya sekian. Baik, Pak. Oke, terima kasih sudah hadir pada kuliah hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Pak. Pak. Makasih, Ya, Pak. sama-sama. Pak, selamat sore. Sore.